الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثواب التوبة. Pahala bertaubat ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala, kembali kepada Allah, maksudnya kembali mengamalkan perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taba, barang siapa yang taubat, qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha, sebelum matahari terbit dari arah tenggelamnya, dari arah barat, taballahu alaihi, maka Allah akan menerima taubatnya. Wa anhu, dan dari Sayyidina Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, law ahta'tum, kalau kalian semua melakukan kesalahan, hatta tablughas samaa, sehingga kesalahan itu saking banyaknya numpuk sampai ke langit. Tsumma tubtum, kemudian kalian tobat dengan sungguh-sungguh, lataba alaikum, sungguh Allah akan menerima tobat kalian. Rawahu Ibnu Majah bi isnadin jayyid. Bab taubat. Cita-citanya semua manusia yang iman di dunia, yang lurus imannya, adalah agar mereka bisa masuk surga dan mendapat ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan untuk mencapai ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala itu ada tangga-tangga yang harus dilalui, ada tahapan-tahapan yang harus dilewati. Di antaranya kita harus selalu roja kepada Allah, berharap kepada Allah, takut kepada Allah. Kita selalu cinta kepada Allah. Kita selalu usaha amal ikhlas hanya karena Allah. Bersabar atas ujian-ujian yang diberikan oleh Allah. Bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah. Ridho dengan semua keputusan-keputusan Allah. Itu adalah tangga-tangga yang harus dilalui agar kita sampai kepada tujuan kita, yaitu masuk surga dan mendapatkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, sebelum tangga-tangga yang banyak tadi, tahapan-tahapan yang banyak tadi, seseorang harus menapak tahap pertama untuk mencapai cita-citanya, yang mana tahap pertama seorang agar bisa sampai kepada Allah adalah bertaubat. Jadi tidak akan bisa syukur yang sebenarnya, sabar yang sebenarnya, ikhlas yang sebenarnya, taat yang sebenarnya, sebelum kita ini bertaubat. Nah, berarti taubat ini penting apa tidak penting? Penting atau sangat penting? Sangat penting. Karena apa saja yang kita cita-citakan, tanpa taubat semuanya tidak akan tersampaikan. Semuanya tidak akan kita dapatkan. Maka taubat ini yang paling penting. Dan syarat orang bertaubat yang pertama kali agar taubatnya sah adalah merasakan bahwa taubat itu semata-mata dia kerjakan hanya karena perintah Allah,
Ketika dia merasa ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, karena perintah inilah dia bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, karena perintah inilah dia bertaubat. Dan amalan yang dilaksanakan karena perintah inilah amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang perlu kita renungi dari amalan-amalan kita sehari-hari ini. Kadang-kadang kita ini sudah ngaji, kadang-kadang kita ini sudah baca ayatul hirzi, kadang-kadang kita ini masuk kelas setiap hari, kadang-kadang kita ini tahajud semalam-malam suntuk seorang diri. Tetapi yang sering kita lakukan, pembangkitnya, pendorongnya bukan karena perintah Allah, tapi ikut-ikutan. Pakai peci bukan karena perintah Allah, bukan karena ikut sunnah Rasulullah, tapi ikut tren. Sehingga tren peci ini ikut peci ini, tren peci itu ikut peci itu. Sampai tren peci yang kurang sopan pun diikuti. Kenapa ini semua terjadi? Karena kita memakai peci bukan karena perintah Allah. Kita wiridan bukan karena perintah Allah. Karena yang lain astagfirullah, ya kita ikut astagfirullah. Kalau yang lain diem, kita pun ikut diam. Yang lain sholat, kita ikut sholat. Yang lain tidak sholat, kita pun ikut tidak sholat. Nah, ini berbahaya. Karena nanti kalau tidak ada suasana, kita akan bisa meninggalkan agama, bahkan mengganti agama, wal'iyadzubillah. Maka yang pertama, rasakan bahwa ini perintah Allah. Itulah yang dipraktekkan oleh para ulama terdahulu. Ada seorang ulama ditawari makan, tidak mau makan. Pas gak ditawari, malah minta makan. Maka muridnya kaget, Syekh, tadi ditawari makan, gak mau makan. Sekarang gak ada yang nawarin, malah minta makan, itu bagaimana? Maka ulama tadi menjawab, waktu ditawari makan tadi saya belum ingat bahwa Allah memerintahkan saya makan. Nah sekarang saya ingat ternyata dalam Al-Quran ada wakulu washrabu. Maka akhirnya saya makan saya karena perintah Allah. Seperti Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri berangkat ke masjid, bajunya terbalik. Maka muridnya mengatakan, Syekh, bajunya terbalik. Maka hampir beliau balik, kemudian gak jadi, tetap terbalik saja bajunya, gak dirubah. Muridnya bertanya, Syekh, lo kok gak jadi dibalik? Saya tadi berangkat pakai baju terbalik karena perintah Allah. Mana mungkin mau saya rubah gara-gara perintah kamu. Nah, kita bagaimana kita ini? Kita yang sudah perintah Allah dirubah gara-gara perintahnya manusia. Manusia memerintahkan kita enggak ngaji, kita pulang. Manusia memerintahkan kita tidur, kita tidur. Memerintahkan kita tahajud, kita tetap tidur. Ini berbahaya sekali ini. Maka kita itu melakukan apa saja, termasuk tobat ini, rasakan betul melakukannya semata-mata hanya karena perintah Allah. InsyaAllah. Kemudian orang itu kalau taubatnya sungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan faedah-faedah yang banyak sekali. Yang pertama, faedah dari taubat yang terbesar, melebihi semua yang besar, adalah kalau orang taubat, dia dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta orang-orang yang taubat. Maka suatu ketika pada zaman dahulu ada ulama yang setiap hari berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka taubatan nasuha. Berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun beliau berdoa satu ini saja.
Allahumma inni as'aluka taubatan nasuha. Maka setelah sekian puluh tahun, ulama tadi terbesit dalam hatinya, Allah, orang minta macam-macam engkau beri. Saya minta satu saja puluhan tahun enggak diberi, ini kenapa ya Allah? Maka tiba-tiba ada suara tanpa rubah mengatakan, fulan, yang kamu minta memang satu, tapi satu itu mencakup segalanya. Karena kalau orang itu taubat nasuh, dia dicintai oleh Allah. Kalau sudah dicintai oleh Allah, selesailah masalah dunia akhirat. Ini kalau orang itu minta taubat, berarti minta selesai masalah dunia akhirat, minta sukses dunia akhirat, minta mulia dunia akhirat. Bukan perkara mudah ini. Maka kita lihat ulama ini, untuk mencari ridha Allah, dia rela capek-capek, rela puluhan tahun nangis biar mendapatkan ridha Allah, biar mendapatkan taubat dari Allah. Nah, kita ini kadang-kadang bukan mencari ridha Allah yang rela capek-capek, rela menjual harga dirinya demi ridhonya seorang manusia. Mungkin rela menggadaikan perkara yang lebih mulia demi perkara yang hina. Dirubah itu. Kalau kita capek-capek untuk ridha Allah, akan dapat pahala, akan dapat anugerah, akan dapat ganjaran, dan capeknya semuanya akan ada hitungan pahalanya. Tapi kalau capek-capek untuk cari ridhonya manusia yang bukan dalam perkara yang ada pahalanya, capeknya tidak ada harganya, akhir-akhirnya hanya kecewa. Kalau sama manusia begitu, capeknya tidak ada harganya, akhir-akhirnya hanya kecewa. Maka kita taubat yang sungguh-sungguh biar Allah cinta kepada kita, insyaallah. Kemudian yang kedua kalinya kita perlu taubat yang sungguh-sungguh. Karena kalau orang yang taubat sungguh-sungguh, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepada dia untuk amal, untuk berbuat kebaikan. Kadang-kadang kita ini banyak punya niat yang baik-baik, pengen kubro akhir tahun, ya, pengen sugro, pengen hatam Bukhari, pengen ngaji sampai mati, pengen dakwah ke seluruh alam, dan macam-macam cita-cita yang baik. Tapi banyak dari cita-cita yang baik itu terputus di tengah jalan. Pengen ngaji ternyata malah makomi. Pengen kubro, ya terjadi bukan kubro, kubro dalam salah. Jadi pengen macam-macam kebaikan yang semua terhalangi. Apa sebabnya ini? Sebabnya satu saja, kebanyakan dosa. Sebabnya satu saja, karena tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam satu hadis, idza kadzabal abdu taba'adal malaku anhu milan linatni ma ja'a bih. Ketika seorang hamba berbohong sekali saja, malaikat akan menjauh 1 mil dari dia karena saking busuknya mulut dia. Itu baru bohong sekali. Kalau setiap hari bullshit bagaimana? Kalau setiap hari nipu bagaimana? Kalau setiap hari matanya maksiat bagaimana? Kalau setiap hari telinganya maksiat bagaimana? Setiap hari kakinya gosok sandal orang bagaimana? Kalau penuh dengan kemaksiatan, akhirnya kita ini hidupnya penuh dengan kotoran. Kalau hidup kita penuh kotoran, maka Allah tidak akan menerima kita dalam amalan. Sebagaimana kalau kita ini sowan kepada seorang raja, kok pakaiannya kotor, yang didapatkan bukan anugerah, yang didapatkan adalah amarah. Begitu juga kita ini, kita lihat kalau sampai kita ini gagal amal, jangan nyalakan orang lain. Saya ini gak bisa teruskan ngaji Pak, karena orang tua saya tidak setuju. Bukan orang tuamu yang gak setuju, tapi Allah sudah gak suka lihat kamu di pondok. Aslinya begitu. Sama dengan dalam firman Allah di Al-Quran, walau aradul huruj la'addu lahu uddah walakin karihallahum bi'athahum
fasabbatahum wa qila q'udu ma'al qa'idin. Jadi orang-orang munafik itu enggak mau berjuang bukan karena mereka enggak mau berjuang, tetapi Allah tidak suka melihat mereka dalam barisan pejuang. Makanya kita ini kalau ada salah, kok tadi malam enggak bisa tahajud, itu berarti siangnya banyak maksiat. Kok mau ngaji pagi, pas tahfidz tuh ngantuk, itu berarti malamnya banyak maksiat. Maksiat apa tuh Pak? Enggak ingat, saking banyaknya sampai enggak bisa ingat. Kalau ulama-ulama dulu tuh salah 20 tahun yang lalu masih ingat karena salahnya cuma satu. Kalau kita tuh saking banyaknya nggak pernah ingat karena 24 jam salah terus. Makanya bagaimana kita ini taubat biar niat-niat baik kita semuanya dimudahkan oleh Allah. Kemudian yang ketiga kalinya kita bertaubat biar apa? Biar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kelezatan ibadah. Berikan kepada kita kelezatan ibadah. Yang mana kelezatan dalam ibadah itu perkara yang sangat penting. Selagi kita belum bisa berlezat-lezat dalam ibadah, selagi kita belum bisa berlezat-lezat dalam amal, maka kita masih dalam bahaya besar. Karena apa? Karena orang itu kalau melakukan sesuatu yang dia tidak menikmati perkara tersebut, maka apabila ada perkara yang lebih nikmat, dia akan meninggalkan perkara yang dia lakukan hari-hari itu. Kita umpamanya tiap hari makan terong. Kenapa bisa makan terong? Karena nggak ada yang lainnya. Maka begitu ada ayam, terong akan ditinggalkan. Tandanya apa? Tandanya memang makan terong itu belum dinikmati. Nah, begitu juga kalau ngaji itu belum dinikmati, ada perkara yang lebih indah, lebih nikmat dari ngaji perasaan kita, akhirnya kita meninggalkan. Akhirnya sholat jadinya masih perlu diabsen. 8 tahun ngaji, sholatnya perlu diabsen. Loh, sholat kok diabsen tuh bagaimana? Ya ternyata selama 8 tahun tidak pernah merasakan nikmatnya sholat. Ngaji perlu diabsen, perlu dibel, perlu diuber-uber. Kenapa? Karena belum merasakan nikmatnya ngaji. Kalau sudah merasakan nikmatnya ngaji, 6:30 kurang sudah di kelas. Bahkan sebelum muridnya datang, ustadznya sudah datang duluan. Itu tandanya ustadz yang menikmati ngaji. Nah, permasalahannya kita ini jangankan mau menikmati ngaji, gurunya saja dimusuhi. Ustadz, kecepetan tat datangnya tat. Ada yang seperti itu orang sana itu. Ini ngaji kecepatan, ya, nggak boleh katanya. Ustadznya ya baru naik daurah 1, ustadznya dibentak-bentak. Weh, Ustadz bagaimana kamu? Ini jangankan menikmati ngaji, menikmati lihat gurunya saja belum bisa. Manih taqara sahibal ilm faqad ihtaqarani. Siapa yang menghina, merendahkan ulama, dia telah merendahkan aku. Kata Nabi dalam riwayat Dailami Irsyadul Qulub, wa man ihtaqarani faqad fahuwa kafir. Wa man ihtaqarani fahuwa kafir. Ya diartikan sendiri. Maka kalau kita ini pengen lihat kita menikmati ngaji atau belum tuh gampang saja. Lebih senang Rabu sore atau Kamis sore? Kalau Rabu sore itu lebih senang. Wah, ini bentar lagi libur, berarti selama ini belum menikmati ngaji. Tapi kalau Kamis sore bergembira, kok Kamis sampai sore yang lain sumpah kamu gembira kenapa? Yang lain itu belum menikmati ngaji. Kalau saya itu libur sakit semua malahan. Hingga teman-temannya pulang dia nggak mau pulang. Bagaimana mau pulang kalau pulang nggak ada ilmu? Di sini ilmu. Saya nggak mau meninggalkan apa yang saya cintai. Makanya kita latihan ini. Taubat. Biar apa? Biar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kelezatan dalam ibadah. Dalam satu mafhum hadis dikatakan, barang siapa yang melihat kepada wanita kemudian langsung menundukkan pandangan karena takut kepada Allah, Allah akan memberikan dia kelezatan ibadah. Semoga kita semua diberi kelezatan ibadah. Dan orang itu dalam taubat, nanti yang lihat jam belum menikmati ngaji.
Kalau sudah lihat jam belum menikmati ngaji. Kalau menikmati ngaji sampai jam 8 malam pun kalau terus. Orang itu bisa taubat yang sungguh-sungguh. Ada dua cara. Yang pertama, dia merasa bahwa perbuatan dia itu memang betul-betul jelek. Perbuatan dia itu betul-betul buruk. Nah, dia dikasih rezeki oleh Allah, diciptakan oleh Allah, dipelihara oleh Allah, tiba-tiba menentang aturan Allah. Sangat buruk. Kita memberi makan kepada orang 1 tahun saja. Oh, jangankan 1 tahun, 3 bulan saja. Kok dia tiba-tiba nggak taat kepada kita, kita akan marah. Kemudian pemberian makannya ditotal. Mohon dilunasi kerjasamanya. Ada itu, nyata itu sekarang ini. Sudah gede lagi itu, hampir tahasus. Jadi kalau kita bisa merasakan bahwa dosa itu jelek, maka yang terjadi kita akhirnya menyesal. Kalau sudah menyesal, an-nadmu taubah. Tapi kalau kita itu nggak bisa meresapi bahwa dosa itu jelek, yang terjadi akhirnya malah dosa itu bangga. Sudah ditutupi oleh Allah aibnya, malah diceritakan kepada orang yang lainnya. Saya berhasil begini, saya berhasil begini, saya berhasil begini. Nah, ini orang yang seperti ini susah sekali untuk tobat karena kemaksiatan dianggap suatu kenikmatan. Yang pertama menyesali dosa, yang kedua caranya merasakan bahwa orang kalau maksiat itu berbahaya sekali, akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hukuman yang berat. Bagaimana para ulama ketika tengah-tengah duduk ada yang tiba-tiba terbesit dalam hatinya keinginan maksiat, maka beliau langsung berguling-guling di atas pasir sambil mengatakan, wahai badanku, kena pasir sedikit saja kamu nggak kuat, bagaimana dengan kena siksa neraka? Maka kita ini harus menasihati diri kita sendiri. Kamu kok berani-berani maksiat kepada Allah, kalau matamu diculek sama besi bagaimana? Dikena kelilipan saja nggak kuat, bagaimana kalau kelilipan api neraka? Kuping kita ini kemasukan air saja nggak kuat, bagaimana kalau adzan kemudian nggak ke masjid sehingga kemasukan timah dari panas? Kemasukan timah panas. Maka kalau begitu akhirnya kita menjadi mudah untuk taubat. Lah kapan waktunya taubat? Waktunya taubat itu sekarang. Sebagaimana dalam hadis ini, man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaih. Barang siapa taubat sebelum matahari terbit dari arah barat, maka Allah akan menerima taubatnya. Jadi masih ada kesempatan. Jangan dikatakan, Pak, saya ini sudah terlanjur buruk, sudah terlanjur kotor, dikotori sekalian. Kalau sudah terlanjur kotor itu dibersihkan, bukan dikotorin. Saya terlanjur basah, Pak, nyebur sekalian. Duh, ya malah tenggelam jadinya. Maka jangan jadikan kesalahan sebagai lautan yang menenggelamkan. Jadikanlah kesalahan sebagai lautan yang menyampaikan kepada pulau impian. Itu yang harus kita praktekkan. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law ahta'tum hatta tablughas sama' thumma tubtum lataballahu alaikum lataba alaikum. Seandainya kalian berbuat dosa, berbuat kesalahan sampai kesalahannya numpuk ke langit, kemudian kalian taubat, maka taubatnya akan diterima oleh Allah. Taubat kalian akan diterima oleh Allah. Kalau begitu buat salah dulu yang banyak, sampai numpuk ke langit baru taubat kan diterima. Bukan seperti itu. Ketika kita ini banyak salah, akhirnya taufik untuk taubat semakin melemah. Maka sekarang inilah waktunya kita taubat, merengek-rengek kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menyayangi kita. Maulaya shalli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim.